Mahasiswa adalah salah satu kelompok penting dalam perjalanan Indonesia Emas. Dari mereka kuliah di universitas, lulus, jadi ahli, dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di negeri ini. Dengan harapan setinggi itu, ternyata ada beberapa oknum di kalangan mahasiswa yang justru membuat Indonesia Emas makin jauh di mata, mundur sampai 2065, bahkan membuat kita gagal memanfaatkan bonus demografi. Oknum tersebut adalah joki. Awal masalahnya adalah ketidakjujuran. Ketika mahasiswa menggunakan jasa joki, lalu memberikan tugasnya ke dosen atas namanya sendiri, itu sebuah kebohongan. Kebohongan yang bisa menjadi bola salju, yang dampaknya bukan cuma ke mahasiswa itu sendiri, tapi juga bisa berdampak ke masyarakat hingga negara. Dampak kecil dari penggunaan jasa joki adalah ketika mahasiswa lulus dengan jasa joki, dia kehilangan kompetensi karena tidak mendalami materi kuliah. Susah mencari pekerjaan yang linear dengan jurusannya, mentok tidak mendapatkan pekerjaan. Itu skala kecil dan itu bahkan belum menghitung aspek ketidakjujuran. Mimpi buruknya teman-teman apabila user joki ini tidak memiliki kompetensi, mengeksploitasi ketidakjujuran, dan somehow memiliki keberuntungan menjadi pemangku kebijakan. Itu sangat amat merusak. Bahlil, Menteri ESDM Indonesia, mempunyai kasus joki sampai kelulusan S3-nya ditangguhkan oleh UI. Katanya Kompas, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas tambang nikel di Raja Ampat. Di ramainya isu tersebut, ada yang mengatakan Indonesia akan kehilangan Raja Ampat yang dijuluki surga terakhir dunia, karena pertambangan itu akan merusak keindahan alam Raja Ampat. Dan mirisnya tuan-tuan, tambang nikel di Raja Ampat masih beroperasi sampai tadi malam aku menulis skrip ini. So, Bahlil diisukan memakai jasa joki dengan jabatannya Menteri ESDM memberi izin tambang di Raja Ampat. Sayangnya, jasa joki yang menjadi awal mula permasalahan ini banyak, masif, dan mudah ditemukan. Kita bisa ketik kata kunci tertentu di e-commerce, langsung muncul. Aku hitung tadi malam ada lebih 100 jasa joki ketika aku mengetik satu kata kunci di Shopee. Kalau dibiarkan, bukan hanya sektor pariwisata yang kena, bisa ke sektor perekonomian, ke sektor pertanian, bisnis, dan lain-lain. Mari kita bahas dua sektor saja. Petani miskin, apakah gara-gara mahasiswa menggunakan jasa joki? Aku tidak tahu. Sektor ekonomi, data kemiskinan tidak sesuai dengan realita. Apakah itu gara-gara mahasiswa menggunakan jasa joki? Aku tidak tahu. Tapi yang mengganggu di kepalaku tuan-tuan, kenapa tidak ada cukup lulusan mahasiswa yang menjadi ahli yang bisa menghadapi permasalahan itu? Apakah mahasiswa Indonesia kebanyakan memakai jasa joki? Aku tidak tahu. Permasalahan jasa joki itu ada di penyedia layanannya. Gampangnya, tidak ada jasa joki sama dengan tidak ada user joki. Kalau memang jasa joki tidak bisa diantisipasi, perketat atau beri hukuman keras kepada mahasiswa yang menggunakan jasa joki. Misalnya, ketahuan menggunakan jasa joki sama dengan drop out. Penegakan hukum, tegasnya pemerintah yang dapat mengatur itu. Dan pertanyaan singkatnya, apakah bisa? Jawabnya, semoga bisa. Percayalah tuan-tuan, jika masalah joki mampu diantisipasi, mahasiswa akan jauh lebih kompeten, berintegritas, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah di Indonesia setelah mereka lulus kuliah. Jika seperti itu, ketika mereka suatu saat nanti menjadi pemangku kebijakan, makin sedikit problem yang timbul di negeri ini. Bahkan kita dapat melihat Indonesia emas di tahun 2035. Saya Tanaka, ini adalah penulisan dan video esai pertama saya.